Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat pengangguran, hari ini saya mau ngobrol tentang bagaimana cara merawat bibit anggur yang baru kita terima sampai si bibit ini siap untuk digrondingkan. Dari sekian banyak bibit yang saya punya, semuanya saya dapatkan dari daerah yang jauh. Artinya bibit yang saya terima itu melalui proses pengiriman melalui ekspedisi tentunya. Dan paling cepat ekspedisi yang sampai ke tempat saya paling cepat itu 4 hari. Karena yang dikirim bibit, jadi pengirimannya melalui darat dan udah pasti lebih lama. Bibit yang memiliki kualitas yang bagus, tentu dia akan lebih tahan mengalami siksaan selama proses pengiriman. Karena itu pasti panas. Karena pasti bibit dibungkus kedap udara, kemudian dibawa dengan kendaraan tertutup yang pastinya juga panas. Makanya kalau bibit dari awalnya sudah kurang bagus, sampai di sini pasti, sampai di tempat saya itu pasti akan jadi tambah nggak bagus lagi. Tapi dari sekian banyak bibit yang saya beli, semuanya dikirim via darat, paling cepat 4 hari. Itu nggak nyampai 5% lah yang ibaratnya itu dia nggak bisa tumbuh, mati lah. Ada 1-2 sih kita alami, itu bibit yang saya terima udah dalam kondisi rontok daunnya. Kita sudah treatment, kita sudah upayakan, tapi berakhir dengan busuk. Faktor-faktor yang mempengaruhi bibit itu bagus, bibit itu berkualitas, banyak faktornya. Yang pertama tentu dari pembibitannya sendiri. Apakah harus stoknya bagus, entresnya sehat, kemudian ketika dikirim itu dia sudah cukup kuat untuk menerima siksaan, dan kondisi media tanamnya juga. Rata-rata bibit dikirim dengan kondisi polybag yang sangat kecil. Rata-rata dikirim dengan polybag yang seperti ini. Ini polybag, isinya udah saya ganti cabai karena ini dulu saya ganti cabai. Nah segini, ini pun tanahnya dikurangi, nggak nyampe segini, nggak sampai sebanyak ini tanahnya. Nah, bagaimana menjamin bibit yang kita kirim itu sehat sampai di tempat tujuan kayak saya? Nah, dari penjual bibit yang bisa dibilang saya udah berlangganan ke sana, itu mengatakan bibit yang dikirim itu minimalnya itu daunnya sudah hijau atau sudah matang klorofilnya. Daun yang sudah hijau itu maksudnya begini, ini daun yang udah tua atau klorofilnya udah matang, dia udah mampu memasak makanannya sendiri. Sementara daun yang belum hijau, ini contohnya, ini klorofilnya belum sempurna, ini proses masak klorofilnya pun belum sempurna. Maka kemungkinan kalau bibit yang dikirim dengan kondisi daun yang masih seperti ini, kemungkinan besar bibit yang kita terima itu akan pertama rontok, tapi yang lebih parahnya lagi, batangnya ini kemudian menjadi busuk. Batangnya ini. Nah, kalau di langganan saya itu bibit yang dikirim segini nih, minimal dia udah punya 10 daun. Nah, bibit yang dikirim dengan kondisi masih terlalu muda, akibatnya begini nih. Ini fokus, kayak begini nih. Nah, menjadi seperti ini, batangnya busuk, tunasnya busuk, terus merembet sampai ke entresnya.
ini wallahu alam ini mau tumbuh atau enggak ini. Cuman saya biarkan aja dulu lah. Siapa tahu nasib baik. Nah, beda dengan ini. Walaupun batang yang dikirim itu masih sama-sama kecil, cuman ketika dikirim ini daunnya udah matang, klorofilnya udah matang, sehingga bibit ini dia bisa bertahan. Ini tadinya udah nggak ada nih daunnya nih, udah rontok semua ini. Tapi karena awal daunnya itu udah matang, artinya batangnya ini udah keras. Walaupun dia belum berkayu sepenuhnya, tapi udah keras sehingga dia mampu bertahan. Nah, kemudian bagaimana memperlakukan bibit kita yang baru datang tuh? Teman-teman bisa cek di video sebelumnya bagaimana memperlakukan bibit yang baru datang. Nah, setelah bibit di polybag, dimasukkan ke dalam polybag, dipindahkan ke dalam polybag yang lebih besar. Di sini kita akan melakukan perawatan sampai bibit ini cukup kuat untuk kita grounding. Kalau saya setelah dimasukkan ke dalam polybag besar begini, ini akan saya letakkan di tempat yang lembab tapi terkena sinar matahari selama paling tidak 2 atau 3 hari. Saya tidak terlalu banyak menyiramnya. Saya cukup memastikan kondisi media tanamnya itu tidak kering, supaya tanaman tidak kekeringan. Dan saya juga tidak menyiramnya karena saya takut nanti justru akarnya akan menjadi busuk. Makanya penyiraman tidak saya intensifkan. Nah, setelah 2-3 hari di tempat lembab sampai kondisinya udah segar lagi, tidak layu lagi, saya akan pindahkan bibit ini ke tempat yang terkena sinar matahari paling tidak sampai ke tengah hari, atau sekitar 6 jam 7 jam lah terkena sinar matahari. Sebenarnya sih kalau anggurnya itu segar, dalam artian dia tidak terlihat layu, dia tidak terlihat stresnya itu tidak terlalu parah, bisa aja kita taruh di tempat yang terkena sinar matahari full sampai sore, nggak masalah. Apa sih fungsinya ditaruh di polybag yang besar begini? Menurut saya ya, pengalaman saya ini, ketika bibit ini kita taruh di polybag yang besar, dia akan memiliki kesempatan untuk mengembangkan akarnya lebih banyak sambil dia menumbuhkan tunas-tunas baru. Nah, ketika akarnya sudah banyak, nanti ketika di grounding, dia nggak akan lagi mengalami fase penyesuaian. Karena akarnya udah banyak, dia sudah kuat untuk menyerap makanan dari media yang ada di polybag ini. Jadi ketika di grounding dia tidak akan terlalu lama untuk melakukan penyesuaian. Jadi pertumbuhannya ketika di grounding, pertumbuhannya itu akan lebih cepat. Nah, sekarang kita lihat beberapa bibit saya yang sudah saya letakkan di tempat yang terkena sinar matahari sampai sekitar jam 2 siang. Jadi jam 2 ke atas dia terhalang. Nah, ini kondisi bibit saya yang sudah saya letakkan di tempat terbuka. Dia terkena sinar matahari langsung full. Enggak, sampai sekitar jam 3 sore. Udah itu dia terhalang atap ini, karena baratnya di sana terhalang atap sama rumah, sehingga kalau sore dia terlindung dari sinar matahari. Hasilnya lumayan begini, cukup sehat dan cukup tahan dari gempuran jamur. Ini jamur semua nih, cukup tahan dari gempuran jamur. Karena ini varietas lokal ya, nggak tahu kalau varietas yang impor, kalau digempur jamur begini mungkin udah, ya paling tidak dia udah kuning ya, karena memang beda varietas, beda daya tahannya. Ini varietas lokal sengaja saya besarkan. Apakah ini sudah layak ditanam?
apakah yang seperti ini sudah layak di grounding? Nah, tanaman yang sudah layak di grounding itu adalah pertama, dia minimal sudah punya tinggi ya sekitar 50 cm lah, 50 cm. Kemudian dia sudah tumbuh tunas-tunas baru, sudah tumbuh daun-daun baru. Kemudian dia sudah mengeluarkan sulur, dia udah keluar sulurnya. Nah, itu tanda bahwa dia udah siap di grounding. Tapi ada beberapa varietas anggur itu yang memang dia sulurnya nggak terlalu banyak, tapi tetap kelihatan kecil begini. Ini baru berapa senti, mungkin sekitar 20-an senti. Sebenarnya begini sudah siap, udah kuat untuk di grounding. Karena apa? Karena ini tadinya nggak ada daunnya, tadinya cuma segini nih. Saya potes di sini, muncul daun baru, muncul tunas baru, muncul daun baru, dan daunnya ini udah kuat. Daunnya udah kuat sehingga walaupun ukurannya masih segini, sebenarnya sudah siap di grounding, sudah kuat di grounding, tapi harus diberi pelindung ya, diberi pelindung biar nggak diganggu sama hewan pengganggu HPT. Tapi ini nggak saya grounding, ini masih lama lah, karena ini varietas lokal. Tujuannya ini mungkin nanti mau saya bikin untuk rootstock ya. Ini varietas Yellow Belgian, yang ini varietas Isabella. Kemudian bagaimana dengan bibit yang terlalu muda tapi sudah di grounding? Nah, akibatnya itu bisa begini. Nih, ini varietas Ara 15. Ini di grounding sudah 1 bulan. Grounding 1 bulan baru keluar tunasnya sekarang. Nih, baru tunas 1-2 daun. Yang ini baru 2 daun juga. Ini udah 1 bulan. Kenapa? Karena groundingnya masih terlalu kecil. Tuh, daunnya masih belum kuat untuk menerima simat sampai sore. Karena sini simatnya sampai sore, belum sanggup. Jadi saran saya kalau mau grounding ya tunggu sampai ininya besar dulu lah, sampai dia betul-betul kuat untuk di grounding. Oke, dan satu lagi, kalau saran saya, kalau kondisi bibit begini, ini jangan ditaruh, jangan diletakkan di tempat yang tidak terkena sinar matahari. Efeknya sangat merugikan sekali. Pertama, pertumbuhannya nggak bagus, kemudian pucet, kemudian rentan diserang jamur. Oh ya, apakah selama di sini kita beri pupuk? Tidak, jangan dikasih pupuk karena akarnya belum kuat. Kalau mau memberi pupuk, saya biasa gunakan bawang merah yang saya blender, kemudian saya masukkan, disiramkan di sini. Karena bawang merah itu mengandung zat pengatur tumbuh, apa ya namanya ya, yang dia fungsinya untuk merangsang pertumbuhan akar baru dari pohon ini. Jadi cukup disiram sesekali, dengan cukup memastikan media tanamnya itu basah, nggak kering-kering sekali. Kemudian tambahkan bawang merah. Berdasarkan pengalaman saya, bawang merah itu cukup bagus untuk menumbuhkan akar-akar baru, untuk merangsang akar-akar baru. Dan cukup sampai di sini dulu obrolan saya. Semoga tidak membosankan dan semoga dapat memberi manfaat untuk kita semua. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.